Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saifur Rahman, NIM E 2019-2209 dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang pendapatan nasional. Apakah yang disebut dengan pendapatan nasional? Di Indonesia ini tentu ada pendapatan nasional yang dihasilkan oleh negara tersebut. Contohnya yaitu dari investasi, sistem ekonomi pasar, dan lain-lain. Jadi yang disebut dengan pendapatan nasional ini adalah nilai output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa yang diperoleh selama 1 tahun. Jadi nilai-nilai output yang akhir suatu negara itu dari barang dan jasa itu dikumpulkan selama 1 tahun. Itu yang disebut pendapatan nasional. Yang kedua yaitu kita akan menjelaskan tentang komponen-komponen pendapatan nasional. Yang pertama yaitu komponen produk domestik bruto atau gross domestic product yang disebut dengan PDB atau GDP. PDB atau GDP adalah nilai barang dan jasa dalam suatu negara yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara maupun orang asing yang tinggal di negara tersebut. Untuk mencari besaran pendapatan nasional bruto, nanti kita akan merangkum nilai akhir dari rumusan untuk mencari pendapatan produk domestik bruto. Yang kedua yaitu produk nasional bruto. Produk nasional bruto atau yang disebut dengan gross national product PNB atau GNP adalah nilai barang dan atau jasa yang dihasilkan faktor-faktor produksi milik warga negara yang tinggal di dalam negeri maupun di luar negeri. Berdasarkan pengertian ini, penghasilan faktor produksi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri ikut diperhitungkan, sedangkan penghasilan faktor produksi orang asing yang berada di dalam negeri tidak diperhitungkan. Jadi untuk mencari besaran pendapatan nasional bruto, kita bisa menggunakan rumus, yaitu seperti PNB sama dengan PDB ditambah pendapatan faktor produksi warga negara di luar negeri dan dikurangi pendapatan faktor produksi asing di dalam negeri. Jadi kita bisa menentukan besaran nilai yang kita cari dari PNB. Yang kedua yaitu produk nasional neto, yaitu nilai barang yang dapat terjadi atau penyusutan depresiasi karena harus mengganti barang modal yang sudah usang atau menambah stok. Jadi nilai barang semakin berkurang dari periode ke periode berikutnya dalam net nasional produk. Untuk memperoleh besaran net nasional produk, nilai depresiasi dikurangi dengan produk nasional bruto. Jadi rumusnya seperti ini. PNN sama dengan PNB dikurangi depresiasi. Jadi kita bisa menentukan nilai dari PNN atau NP jika kita mau mencari nilai hasil dari PNN. Yang ketiga yaitu pendapatan nasional neto atau net national income NNI adalah produk nasional neto dikurangi dengan pajak tidak langsung dan ditambahkan dengan subsidi. Jadi pajak tidak langsung ini menjadi pengurang karena tidak mencerminkan balas jasa atau faktor produksi, dan subsidi ditambahkan karena merupakan balas jasa dan faktor produksi tetapi tidak masuk penghitungan PNN.
Jadi untuk mencari nilai besaran pendapatan net national income, kita dapat menggunakan rumus seperti hal berikut yang saya akan sampaikan, yaitu seperti ini. PN adalah itu ya pendapatan nasional, sama dengan PNN dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Jadi kita dapat menilai, kita dapat menentukan besaran harga yang kita cari dari PNN atau PN tersebut. Oke, selanjutnya yaitu pendapatan perorangan atau personal income. Personal income tersebut yaitu jumlah pendapatan yang diterima setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan. Untuk mencari pendapatan yang diperoleh dari pendapatan perorangan tersebut, saya akan menjelaskan tentang rumusnya. Rumusnya yaitu PI, personal income. Untuk mencari personal income yaitu seperti sama dengan NNI ditambah transfer payment dikurangi laba ditahan ditambah iuran asuransi ditambah pajak perseroan ditambah iuran jaminan nasional. Jadi kita dapat menentukan besaran untuk pendapatan nasional personal income. Yang ke-6 yaitu selanjutnya pendapatan disposable income atau yang disebut dengan DI. Pendapatan disposable income adalah pendapatan yang sudah siap untuk dibelanjakan atau yang sudah siap dimanfaatkan guna membeli barang atau jasa. Besaran disposable income berasal dari personal income dikurangi pajak langsung, yaitu pajak yang tidak bisa dialihkan kepada pihak lain seperti pajak penghasilan. Jadi untuk menentukan atau mencari rumus dari disposable income yaitu DI sama dengan PI dikurangi pajak langsung. Jadi kita bisa menentukan besaran dari disposable income yang personal income dikurangi dengan pajak langsung. Ya kayak gitu ya. Untuk penghitungan pendapatan nasional dapat kita perinci. Dari yang barusan saya jelaskan, kita dapat perinci. Yaitu dari gross domestic bruto. Gross domestic product atau produk domestik bruto. Kita dapat ya menentukan rumusnya. Tadi saya belum menjelaskan ya tentang rumusnya produk domestik bruto. Rumusnya kayak gini. Pendapatan faktor produksi domestik yang ada di luar negeri itu bertambah. Terus pembayaran faktor produksi luar negeri yang ada di dalam negeri dikurangi. Jadi kita bisa menentukan dari produk nasional bruto PNB. Dan untuk mencari PNN itu dikurangi penyusutan depresiasi. Dan untuk selanjutnya untuk mencari NNI dikurangi pajak tidak langsung dan ditambahkan subsidi. Dan selanjutnya untuk mencari personal income kita yaitu dapat mengurangi laba ditahan. Kita dapat mengurangi pembayaran asuransi, pembayaran jaminan sosial, pajak perseroan, dan ditambahkan pendapatan bunga serta pembayaran transfer payment untuk mencari personal income. Dan untuk mencari disposable income atau pendapatan yang siap sudah dibelanjakan, kita dapat mengurangi pajak penghasilan atau pajak langsung. Jadi itu rumus yang barusan saya jelaskan dari produk domestik bruto. Yang kelima yaitu metode penghitungan pendapatan nasional. Ada beberapa untuk mencari penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama yaitu pendekatan produksi. Dan yang kedua yaitu pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran tersebut ini dibagi beberapa.
ada 4. Yang pertama yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga atau konsumtion atau C. Yang kedua yaitu pengeluaran pemerintah, government expenditure atau G. Yang ketiga yaitu investasi, yang keempat yaitu ekspor neto atau X di M. Jadi ya, dalam pendekatan produksi, menggunakan metode pendekatan produksi dilakukan dengan menjumlah nilai produksi tiap-tiap sektor ekonomi atau menjumlah secara keseluruhan nilai tambah atau value added dari semua kegiatan ekonomi yang dihasilkan perusahaan. Dan untuk mencari pendekatan pengeluaran yaitu jumlah pendekatan pengeluaran merupakan jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang atau jasa selama satu periode. Penghitungannya itu dilakukan dengan menjumlah keseluruhan pengeluaran tiap-tiap pelaku ekonomi dalam suatu negara selama satu periode. Yang ketiga yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan dihitung dengan cara menjumlah keseluruhan pendapatan yang diterima masyarakat sebagai pemilik faktor produksi atas penyerahan faktor produksinya kepada rumah tangga perusahaan. Ada beberapa bentuk balas jasa, antara lain yaitu 1. Balas jasa untuk tenaga kerja berupa upah dan gaji. Yang kedua yaitu tanah dan harta tetap lainnya memperoleh sewa. Yang ketiga yaitu modal memperoleh bunga. Yang keempat yaitu kewirausahaan memperoleh keuntungan laba. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan dan saya simpulkan dalam metode yang disampaikan oleh Bapak Wadud. Alhamdulillah ya, mudah dimengerti dan mudah dipahami, sangat cocok untuk mahasiswa ya, dapat menyimpulkan, dapat memahaminya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.